Pakih harus dibuka-bukaan. Mudah ndak dengan kriah kena kebelang atau napi. Searan dengan mimpi basah niki sudah bisa mengeluarkan sperma. Namun dengan mama wan sugul sperma, air mani, walaupun secara mimpi maupun secara bermintaan pokon bau sugul berarti dia sudah balik namanya. Lagu lamun den wah berazam, wah biasa berjuak jam 2 tu sampai dia begitu ngebang mun den berazam lampak tabrakan mati, berarti dia walaupun matinya tabrakan dia matinya suul khatimah. Pekih napi aran pekih niki al-fiqhu lugatan al-fahmu. Searan pekih niki secara bahasa artin paham, mengetahui, mengerti. Allahumma faqihu fid din, ya Allah jadikanlah dia paham dalam hal agama. Lagu secara istilah Pekih niki adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatihal tafsiliyah. Pekih niki ilmu tentang hukum-hukum syariat amaliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang ada proses pencariannya, ijtihad daripada orang-orang mujtahid dengan dalil-dalilnya secara rinci. Pertama, ilmu tentang hukum-hukum syariat. Berarti searan pekih niki harus mengenai hukum-hukum syariat. Ndek hukum pemerintahan, ndek hukum adat, lagu hukum syariat. Arak pero hukum syariat arak 5. Napi niki wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Arak 5 niki. Segala aktivitas yang perlu busami niki lai dunia niki lamun tuah mukallaf maka pasti tamo jok salak sakek hukum sak 5 niki. Oleh mensare, oleh tuwe sampai mensare niki, dan ndek nini sugul oleh hukum sak 5 niki, lamut mukallaf. Napi kenan mukallaf, searan mukallaf niki dengan sak terbebani oleh hukum syariat. Lamun ndek mukallaf sak ndek terbebani bebas. Daka-dakaan sak lampak-lampak belondan ndek mu dosa. Daka-dakan sandek sembayang salat ndek berdosa, tidak dibebani lamun ndek mukallaf. Angka lamut kayun niki abon sembahyang, abot puasa, ndek jadi dengan mukallaf. Nah, piaran dengan mukallaf. Saran dengan mukallaf niki syarat pertama akil, berakal. Berarti lamun dengan jogang ndek mukallaf. Daka-dakan salampak-lampak di jalan belondan besengkaru niki ndek berdosa. Pelugu sami lamun kayun niki sila jogang. Luwek dengan makin demen demili berpakaian niki di pantai-pantai niki. Temen sak belondan-londan jogang. Saabot sembahyang jogang, maka bebas sendiri berdosa. Kedua balik, napi kena balik, ndek dengan sabrayang kena balik membahasa asar. Balik orang yang sudah sampai kepada haddut taklif. Beruan cirin telu. Pertama, wah sempurna berusia 15 tahun. Sak kedua, wahan mimpi basah niki istilah halus. Maksud mimpi basah niki
karena paki harus dikebuka-bukaan. Mudah ndak dengan kriah kena kebelang tu napi. Searan dengan mimpi basah niki sudah bisa mengeluarkan sperma. Lamun dengan mama wan sugul sperma, air mani, walaupun secara mimpi maupun secara berbentan pokon bau sugul berarti dia sudah balik namanya. Ketelun dengan nina head walaupun di iman berumur 15 tahun lagu wah berumur siwak tahun. Lamun wah berumur siwak tahun musugul darah head maka balik karang. Lamun wah balik mu endik jogang maka kewajiban pertama dengan niki adalah berazam. Berazam secara umum. Janji diri, oh wah balik kemangkin, wah mukallaf kemangkin, maka saya berjanji, berazam akan berusaha menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Ibu-ibu ngakem sak balik lek niki sampun berazam, berdosa dalam dakwah. Begitu kita balik maka wajib berazam. Ini bade Arab memang balik bade anak-anak ini. Lemak lamu balik, wah balik doang lah guruan kincuan. Lemak lamun begitu balik begitu head maka wajib berazam. Janji diri gawe perintah Allah, ya tinggalan larangan Allah. Lamun dia tuah laek berarti meninggalkan kewajiban. Berdosa, berembe menu ngada. Cilak makin keadaan. Makin ngada sandewah laek, aran meninggalkan kewajiban. Dia ketahuan laek angka makin kan wikan. Maka wajib ngada makin niki. Wah, makin cilak berjanji makin. Saya akan berusaha menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Niki aran berazam. Niki azam umum, ara azam khusus. Beran azam khusus niki piran-piran ngebang, tama waktu mu endek terlangsung sembahyang, wajib berazam. Napi unit berazam, ayat gawe sembahyang lai sendik manbih waktu. Wajib hukum niki. Lamut ndek begitu ngebang langsung lumbar udu sembahyang atau lamun baresan niki berazam dulu. Misal kebetulan penyakit lai atas mobil. Di tengah jalan ngebang. Berminta ke sembahyang ke atas mobil. Dia tahu ya stop supir. Maka berazam. Laun insyaallah sampai ke bawa danda masih jam 2, masih ada waktu insyaallah untuk sembahyang zuhur. Janji diri ya sembahyang zuhur, laun wah sampai jam 2. Mu ternyata qadarullah niki kecelakaan. Nanti jam 1:30 di eman sampai pau danda kecelakaan mati. Maka napi hukum kematian dengan niki. Uwahan berazam sembahyang berarti matinya husnul khotimah, matin uwahan gawe sembahyang. Ndek teparan sudah meninggalkan sholat kewajiban. Lagu lamun den wah berazam, wah biasa menjuak jam 2 itu sampai dia begitu ngebang mun den berazam lampak tabrakan mati, berarti dia walaupun matinya tabrakan dia matinya suul khatimah. Kebe suul khatimah mati dalam keadaan meninggalkan kewajiban sholat. Niki tahu ajin berazam niki. Begitu ngebang langsung janji diri yang sembahyang. Dengan dek wajib sembahyang awal waktu, piran wajib sembahyang niki akhir waktu ten wajib. Namun awal waktu sunat. Lamun sampai akhir waktu netman sembahyang
Mau sampai nek sugul sebagian waktu sholat niki andit sembahyang takbiratul ihram nanti mau serkat bih waktu, nah niki sahara. Wajib sendikman bih waktu harus wassalam. Lagu lebih afdol niki awal waktu. Awal waktu afdol. Kanggon sampai akhir waktu. Lagu andit ditman sembahyang di awal waktu niki ndikmat berdosa. Jangan tak paling wajib niki lai akhir. Ndik napa niki ya tersuruh ke akhir waktu nenten. Lagu ieu tat berdosa lamun sampai akhir waktu ndikman sembahyang berdosa. Lamun awal waktu ndikman sembahyang ndikmat teparan berdosa. Berarti ndikman tamu waktu wajib. Saran wajib niki lamut gawe maut pahala, lamut tinggalan maut dosa. Masih tinggalan sembahyang awal waktu, ndikmat berdosa. Berarti ndikman wajib para. Lamun sampai akhir waktu ndikman sembahyang, sekira-kira oleh takbirat ihram sampai salam niki masih lek dalam waktu, ia tetap sembahyang, berarti ndik berdosa. Aku lamun takbirat ihram baru dapat satu rakaat, bih waktu berarti berdosa, haram. Telah wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang dia lalai dalam salatnya. Kembi kena niki sembahyang lagu luah waktu lalin oleh waktu. Lagu tetap sak paling utama, sak paling afdal adalah awal waktu. Dan bina marak pajak niki misal sampai bulan Agustus. Lagu paling bagus oleh Januari wah pajak. Lagu ditman tersilik si pemerintah lamun ditman dakat ditman majak lamun wah Agustus sampai tutup waktu niki ditman majak baru terdenda marak dreki. Saaran hukum niki sak lima niki selalu ada dalam tiang pelugusan. Maka luwih dengan niki mungkin salah kaprah. Apa hukumnya ini bid'ah? Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah bukan termasuk hukum syariat. Sekali-kali apa hukumnya? Hukumnya bid'ah. Tidak ada hukum bid'ah itu. Perkara yang baru arang bid'ah. Perkara yang tidak pernah Rasulullah SAW kerjakan iaran bid'ah. Napi hukum bid'ah niki masuk jok lima. Arak bid'ah sak wajib. Di nuah tekarayaan si Rasulullah lagu wajib hukum. Yang perlu saya mangkin. Arak bid'ah sak sunnah, arak bid'ah sak mubah, arak bid'ah sak makruh, arak bid'ah sak haram. Saya kan hukum niki arak lima. Bid'ah niki perkara baru sak nenten wah tekaryan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal Nabi menggaji bahasan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam sak wajib niki contoh menggaji pemerintah presiden. Lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyakan jari presiden lai negeri Madinah, kenyakan jari pemimpin negara lai negeri Madinah nenten terima gaji. Tidak ada gaji beliau sebagai pemimpin negara. Berarti presiden terima gaji makin niki bid'ah. Tapi wajib hukumnya. Ya kembian wajib. Jangan lamun dinarak gaji presiden, saya milih jadi presiden. Lamun dinarak gaji presiden, dinarak milih dengan jadi presiden, bagaimana bisa terurus masyarakat? Andin dinarak dengan berduin ina ama, saya kawin. Presiden, pemerintah. Saya urus haji, saya urus segala macam. Maka wajib arak pemerintah, maka wajib pula hukumnya menggaji pemerintah. Ya bahasa dulu. Bid'ah niki. Beruan endah perkara sak sunnah bid'ah, perkara sak sunnah. Ilmu-ilmu sak baru niki, ilmu tajwid. Dinarak zaman Nabi niki aran ilmu tajwid. Yatkuan sahabat niki Nabi hukum bacaan fis samai. Dia ada tahun badik sahabat. Ini tak hukum zaman niki. Cuman para sahabat membaca Quran sudah benar.
sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu tajwid. Cuman din kata din arang darak hukum. Nabi dah bisa liki sak sunnah-sunnah mara ngebang sak 2 kali julu Jumat. Niki zaman Nabi sekali doang ngebang. Zaman Abu Bakar As-Siddiq sekali ngebang Jumat. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala sekali ngebang. Zaman Utsman bin Affan baru niki 2 kali. Kembek niki sengan rame dengan meken repot laik dengan niki ngebang sak pertama niki begitu imam tak taik jok mimbar yang pun ngebang yang pun baca khutbah, kemudian ngonek-ngonek dengan sibuk laik makan ngebang pertama imam wah taik ke jok mimbar, masyarakat masih lipakan berembik tentang makin niki. Oh maka nepera niki coba sendi emat dulu ngebang niki ngebang dulu pertama ada yang siap masyarakat baru imam taik jok mimbar ada yang wahara tapak buat masyarakat. Maka beliaulah yang pertama kali memerintahkan azan pertama Jumat niki menjadi 2 kali azan. Niki bid'ah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Qur'an. Wahai Khalifah, makin luwe dengan sak hafal Quran niki meninggal. Dalam perang melawan orang-orang murtad, dalam perang melawan orang-orang yang mengaku nabi. Luwe dengan penghafal sahabat-sahabat penghafal Quran meninggal. Khawatir kelemak niki mu sahabat-sahabat sahafal Quran niki seraput meninggal, mu berembe nasib generasi penerus din ketahuan Al-Qur'an. Bagaimana kalau kita mengumpulkan Al-Qur'an niki? Nabi jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana saya bisa melakukan hal yang Nabi tidak pernah melakukannya? Nabi din wah kumpulan Quran, mugrah aku ya kumpulan Quran. Marak bahasa makin segera Nabi tidak tahu bahwa ini baik. Maka Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah ini adalah baik wahai Abu Bakar As-Siddiq. Nggih niki bid'ah niki Abu Bakar, lagu bid'ah sasolah. Mikir Sayyidina Umar bin Khattab, ngonek-ngonek Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ngonek-ngonek beliau kemudian mendapat pencerahan bahwa niki memang sholah. Yang pun perintah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pelungguh menjadi sebagai sekretaris Nabi, sekarang sila kumpulkan Al-Quran. Pada jawaban beliau niki, bagaimana saya akan melakukan hal yang Nabi tidak pernah melakukannya? Bid'ah niki, berbeda gawe satu yang bid'ah. Tapi kemudian Abu Bakar juga mengatakan, demi Allah ini adalah baik. Yang pun jari Quran mushaf marak mangkin niki. Lamun dek pegawaian bid'ah niki dek tahu ngaji mangkin. Mu Quran laik niki ye pada bak kan cetak kan cesak ni narak telon. Jim ha kha ye pada. Rojim kan rohim pada. Angkat laun lamun dengar laun din tahu baca perbedaan auzubillahi minasyaitonir rajim ini laun. Sengan dia ye pada narak telon. Lagu orang Arab zaman dulu walaupun seperti itu dia bisa membacanya karena itu bahasanya. Lagu-lagu nah berkumpul bergaul luas Islam niki mulai ndak tahu maca. Yang pun datang ulama Abul Aswad Ad-Du'ali niki coba mulai pin antite. Masih ndak tahu terbaca niki darak barisan datang Malik Syekh Ahmad Khalil Al-Farahidi pinan baris syakal. Yang pun jari ngonek proses, yang pun jari mushaf Quran malah tiang pelugo saya makin niki yang terbaca. Maka harus berterima kasih kepada orang-orang yang membuat bid'ah niki. Namun tanpa bid'ah tidak bisa kita baca Quran sekarang. Niki hukum Islam niki harus tamajub niki. Arak bid'ah sak sunnah, arak bid'ah sak mubah. Mberuan bid'ah sak mubah.
marantan makanan sak makin macam-macam ruang kelepon kecerit niki bid'ah darak zaman Nabi lagu mubah hukum niki. Napa endah niki keciput darak zaman Nabi keciput bid'ah haran niki bid'ah sak mubah arak bid'ah sak makruh biruan rukuk ndak arak zaman Nabi rukuk bid'ah lagu makruh hukum bid'ah sak haram luwe bid'ah sak haram. Misal napiran niki sembahyang kenyangkeun terbit matahari pina sembahyang apa cara den wah nah niki betul-betul bid'ah sak haram yang dilarang. Tetapi kalau walaupun niki adalah bid'ah tetapi ada dasarnya dalam agama kita maka diterima bid'ahnya karena ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya itu yang tidak diterima. Sunnah hukum syariat ika 5 pertama wajib. Nah pikiran wajib lamun gawe maut pahala, lamun dek gawe maut dosa. Niki bahasa umum noh niki. Lamun sunnah gawe mau pahala, lamun dek gawe ndek teu mau dosa, daka-daka ndek gawe ndek mau dosa, cuman ndek mau pahala. Cara sunnah. Ieu tok bedain sunnah lain dalam bab fikih kanca sunnah dalam hadis. Lamun dalam hadis saaran sunnah niki adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik perbuatan, perkataan maupun ketetapan. Maka bisa jadi sunnah itu hukumnya sunnah, bisa jadi sunnah itu hukumnya wajib, bisa jadi sunnah itu hukumnya makruh, bisa jadi sunnah itu hukumnya haram, bisa jadi sunnah itu hukumnya mubah. Sunnah dalam arti perbuatan Nabi. Arak perbuatan Nabi sak haram tiang perlu sami ikuti. Sunnah lagu haram. Itu beda artin sunnah dalam bab fikih kaca sunnah dalam bab hadis. Mbiruan pegawaian sunnah Nabi lagu haram tegawean. Misal pemadu dengan sampai siwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sadit kanggo gawe nanin kanggo kan saja milih siwa wah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyangkeun sak meninggal arepir sebinian niki siwa. Berarti sunnah hukum meniki. Lagu haram teturut isi ummah. Haram tegawe niki. Wah ikut nabi tiang siwa bidan nabi maka ku siwa haram niki hukum. Ieu kenen arak sunnah sak haram. Arak sunnah sak wajib. Nggih, jangan Nabi sembahyang zuhur niki wajib tuh sembahyang zuhur yang perlu kusami. Kan sunnah niki hukum. Segala perbuatan Nabi. Nabi sholat zuhur berarti sunnah. Dalam bab hadis, Nabi hukumnya wajib. Ada sunnah yang hukumnya mubah. Nabi medaran kelor dujajah manok kanggo yang perlu kusami dah kelor manuk. Arak sunnah sa hukumnya makruh biruan. Nabi suatu ketika beliau berhaji, beliau minum dalam keadaan berdiri. Nganjeng beliau, ngadek beliau ngenem. Kan Nabi hukum niki yang perlu sami, wah turut Nabi ben ngenem nganjeng ngentat, makruh hukum. Mengapa Nabi minum berdiri? Untuk menunjukkan bahwa larangan ketika minum itu berdiri bukan haram. Beliau melarang untuk minum berdiri, ternyata beliau minum berdiri berarti larangan itu adalah larangan yang bersifat makruh. Cuman dalam bab akidah
Nabi pun munkaryan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakan pegawean makruh beliau tetap berpahala. Namun tiang pelugu sami makruh kan lamun ndek gawe mau pahala. Lamun gawe ndek mau dosa. Lagu lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakaan makruh tetap berpahala. Kembali dengan beliau melakukan hal yang makruh niki lit tasyri untuk memberikan syariat. Jadi tetap mau pahala beliau. Pada mara mujtahid orang yang berijtihad, ia salah hukum mun tentuan sakit pahala mau. Lamun kena dua mau pahala. Lamun salah sakit pahala. Niki imam mujtahid. Ngiring sila ieu niki. Penek unte. Okay. Pertama niki akal-akalan marketing. Akal-akalan dengan saadin saklais. Okay. Meminum kencing onta. Lamun masalah suci najisnya khilaf ulama. Arak ulama berbahasa penek binatang yang halal dimakan itu suci. Masalah halal masalah suci najisnya niki khilaf ulama. Lagu bukan berarti niki sak mengatakan suci niki halal. Bukan semua yang suci itu halal dimakan. Batu suci lagu sila darah. Miring. Tidak semua yang suci itu halal dimakan. Arak hadis bahwa Nabi dulu memerintahkan orang untuk minum kencing onta. Nah, ini tidak dalil niki yang arak hadis. Maka harus digali hadis niki dulu. Benar apa tidak? Kalau benar, apakah itu khusus untuk orang itu atau berlaku umum? Apakah Nabi niki pernah minum kencing onta apa tidak? Tidak pernah Nabi memerintahkan kepada, hanya kalaupun hadisnya sahih hanya diperintahkan kepada mereka yang memang orang niki dengan jahat. Arak penyakit mu'iyah sebagai hukuman. Tidak berlaku umum untuk yang pelugu sami segera saran kencing niki sisa metabolisme yang tidak ada gunanya, makanan minuman terbaik gizi niki terserap fisik dalam digiling dalam lambung kita, masuk ke usus alus ini menyerap yang diambil vitamin, sisanya yang sudah tidak ada kelebihannya dibuang ke usus besar. Ya ton parkir niki ya tunggu giliran ya sugul. Mu iya malik tenam. Apa nin lambung ya meketeh nuwi angkan malik tamaan. Sesuatu yang saya sudah buang kok dimasukkan lagi. Makanya tidak ada. Dendek ombele onte niki beli susunya. Susunya onta. Ini mau pene onte terbeli dengan Arab nih suruh dan ngenem niki. Melin gemes. Jadi yang namanya fikih pertama ilmu mengenai hukum-hukum syariat. Al-amaliyah yang bersifat pengamalan. Berbeda berarti kalau ilmu syariat tentang hukum bersifat iktikadiyah. Niki bukan termasuk fikih. Iktikad bahwa surga niki arak, mengetahui bahwa pertanyaan mungkar nakir niki bukan fikihara. Nabi yang bahasa berketuan lemak mungkar dan nakir meniki niki ketawat niki, berarti itu bukan hukum fikih. Tetapi amaliyah, berbentat sembahyang, berbentat berdagang, berbentat haji,
berembe hukum nginam penek, berembe hukum niki termasuk pekih. Al-muktasabu hasil daripada olahan orang-orang mujtahid. Lamun langsung Al-Quran mengatakan sholat itu wajib, itu bukan pekih. Padahal hukum. Napi hukum sembahyang 5 waktu wajib. Bedalil Allah berfirman. Itu bukan pekih. Kalau pekih niki adalah kata imam ini, hukumnya ini. Itu pekih. Mengapa beliau sampai kepada kesimpulan hukumnya ini? Min adillati tafsiliyah, ada dalilnya, ada sumbernya. Mengolah hukum itu menjadi, misal makin perintah dalam Al-Quran. Tidak semua perintah Al-Quran itu hukumnya wajib. Bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Faiza qudatis sholati fantashiru fil ardi. Lamun wah pada selesai sembahyang Jumat, fantashiru maka bertebarlah di muka bumi. Boyak pegawean. Niki perintah Allah. Napi hukum. Berarti lamut selesai lamut mamot di masjid haram. Kalau lihat dari lapasnya. Maka ulama niki yang mencari. Oh, perintah niki bukan berarti haram, bukan berarti wajib, tidak pula sunnah, tetapi mubah. Kembali napa merak niki? Karena perintah yang ada setelah larangan itu menunjukkan untuk mencabut larangan tersebut, bukan untuk mewajibkan. Fa iza halaltum fastadu, lamun wah pada tahallul berburulah. Perintah Allah untuk berburu. Lagu silak saya lumbar haji setelah tahallul niki lumbar berburu. Dinara. Berarti telah melanggar perintah Allah. Bapak dikira sampun berburu selesai tahallul niki. Enten nara betul berburu endah. Dinara kelinci, dinara kijang niki. Berburu pekan pasar seng saya ini berburu hadiah. Niki berburu binatang. Perintah Allah. Tetapi perintah ini apa hukumnya? Apakah wajib, sunnah, atau mubah? Niki ulama yang ijtihad. Namanya muktasab. Oh, itu larangan. Perintah yang datang setelah larangan itu untuk mencabut larangan yang pertama. Karena lamut berihram kan haram hukum berburu. Kalau sekarang begitu tahallul maka berburulah, artinya sudah boleh, sudah diangkat larangan berburu itu. Sudah boleh kalian berburu. Dikanggu tendek jadi. Hingga sebejumat lumbar begawean, boyak kepeng, itu bukan perintah, itu bukan wajib walaupun perintah. Lagu engkah sudah dicabut larangan untuk jual beli tadi. Karena kan tadi kalau azan maka fazarul bai'a, tinggalkanlah jual beli. Makin selesai sembahyang sila lanjutan jual beli. Itu menunjukkan boleh. Niki kenen muktasab. Dan karena muktasab, karena ini adalah ijtihad para ulama, maka bisa jadi terjadi perbedaan. Ini bahasa Imam Syafi'i haram, ini bahasa Imam saya kena makruh. Ini bahasa ini syaratnya, bisa jadi yang lain mengatakan bukan. Karena niki adalah ijtihad. Syarat ijtihad niki, lamun imam niki kena dalam ijtihad, hanya Allah yang tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau benar dia akan mendapatkan 2 pahala, kalau salah dia akan mendapatkan 1 pahala. Lagu dengan syarat dia benar-benar imam mujtahid. Perbedaan niki dari zaman Nabi sudah terjadi. Bukan hanya zaman makin niki, lawan nara bahasa di kembali ndek sekek baik Islam, kembali nara aran mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, kembali Islam doa.
Kembali aran organisasi NU, Muhammadiyah, NU, kembali Islam dalam sakit. Memang perbedaan niki adalah sunnatullah. Dalam memahami teks hadis Nabi pun niki terjadi perbedaan. Zaman Rasulullah SAW ketika Nabi bersabda kepada pejuang-pejuang Islam waktu niki, begitu selesai perang Khandaq, Nabi bersabda kepada mereka, la tusallul asra illa fi bani Quraizah. Dindik pada sembahyang asar lamun dik lai kampung Bani Quraizah. Niki selesai zuhur merangkak. Ternyata di tengah perjalanan jelu ya serap terbagi dua kelompok. Saat pertama mengatakan kita sholat di sini, ini waktu mau habis. Lamun dia lampak sampai Bani Quraizah, asar sudah habis sudah. Kita akan sholat asar di waktu maghrib. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwasanya sholat itu memiliki waktu-waktu yang khusus. Sekek mengatakan tidak. Rasul sudah mengatakan bahwa jangan sholat kecuali di kampung Bani Quraizah. Maka saya tidak akan sholat di perjalanan sekalipun udah habis waktu. Maka terbagi dua arak sembahyang niki tengah perjalanan, arak sandit milih sembahyang laun waktu maghrib dan sembahyang di Bani Quraizah. Niki padahal sabda Nabi satu, langsung didengar oleh sahabat itu sendiri. Bisa terjadi perbedaan pemahaman. Laun ngelapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarak sak kena ndak asa salah kedua nenten kesalahan kedua-duaan kena. Walaupun lamun mungkin lebih condong kepada yang benar itu sholat yang di tengah perjalanan. Mengapa? Nabi bersabda begitu bukan maksudnya seperti itu, tapi untuk bagaimana kita jelapan lampak. Walaupun Nabi dendek sembahyang lamun sampai artinya jelapan lampak, lagu makin nikin lebih waktu sembahyang. Ndek salah kena kedua-duaan. Nah, dari sini ternyata Rasulullah SAW tidak menyalahkan dua pendapat dalam mengartikan hadis Nabi niki. Oleh karena niki maka tidak ndek sak kena makin niki ya menyalahkan mazhab-mazhab sak lain. Karena ikhtilafu ummati rahmatun. Anden makin niki kadu mazhab Syafi'i doang misal bekentokan batal wudu. Lupa sengaja dia sengaja lembut bekentokan nina mama batal wudu. Bersyahwat maupun tidak. Melumbar ke haji niki. Sila. Mutawab bareng nina mama lampak. Syarat tawab niki harus berwudu. Lamun batal wudu dia sah tawab. Naik lampak tegejah naik si batur India. Batur India niki ndek cari kadu kaos naik. Dia mak yang pelugu sami lamun bini-bini kan pekaos naik tetawab. Karena termasuk aurat kaki. Batur India niki mazhab Abu Hanifah naik bukan aurat, maka ndek cari kadu kaos naik. Mun genjah batal wudu lain teh wudu malik. Malik ke tawab, malik bekentokan, batal pirangnya tutup. Ya tantin ulek dulu dekat dia no. Saya biar menengok di Mekah. Buntung narak mazhab salai. Pindang. Tekulup masyarakat badok kan. Nggih biasa mut beli. Mun sak kode pindang tongkol niki. Kamu beli niki merem-merem batak niki, mau keteh dulu badok mer gorengan. Tekulup. Napi hukum niki dalam mazhab Syafi'i niki haram. Najis bercampur badok niki, bercampur kancawak. Lamun teh kede mazhab Syafi'i tiang ni kedek mele pindah-pindah sa dek nak kelor pindang tongkol niki. Nah, untung narak mazhab salaina yang mengatakan baru niki kotoran daripada hewan yang dimakan itu sukunya suci. Lagu dek kelor kotoran kateh lagu saya nggak suci berarti tidak membuat najis.
Niki jadi niki aran perbedaan mazhab. Niki insyaallah sebagai pendahuluan dalam fikih, insyaallah kedepannya ya bahas kitab takrirat di dalam fikih niki. Kitab takrirat niki adalah kitab fikih yang dikarang di zaman-zaman tiang puluh semangkin niki, kitab kontemporer, kitab baru sehingga lebih sistematis, lebih jelas terpahami. Ndek kitab-kitab ulama sakjuluan niki lebih sulit untuk dipahaminya. Niki insyaallah ya bahas mengenai fikih menggunakan kitab Takrirat As-Sadidah. Insyaallah mudah-mudahan bil umur. Amin. Sehat endah.